Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Zainal Arifin dengan saya sendiri Juvita Septiana Nurcayani dan rekan saya Aswangga Bagas Ramadan dan juga Hoviatur Mahtri Amami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi inventory barang untuk meningkatkan akurasi stok dan monitoring distribusi dengan studi kasus pada CV Agung Nugraha. CV Agung Nugraha adalah distributor pupuk subsidi dan non-subsidi yang memiliki banyak pengecer di Boyolali. Kegiatan utamanya adalah yang pertama, pengadaan barang, kedua, pengalokasian delivery order per toko, ketiga, distribusi barang, dan monitoring persediaan barang di gudang dan toko. Masalah pada CV Agung Nugraha mulai muncul karena semua pencatatan masih manual. Proses bisnis as is dimulai dari admin membuat delivery order, alokasi barang ke setiap toko, barang masuk ke gudang, barang keluar dari toko, stok diperbarui secara manual, pembuatan laporan akhir, dan selesai. Proses pengelolaan persediaan di CV Agung Nugraha masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem informasi terintegrasi. Proses dimulai ketika admin membuat delivery order atau DO untuk setiap toko sesuai kebutuhan distribusi. Setelah itu, dilakukan alokasi barang ke masing-masing toko. Selanjutnya, barang masuk ke gudang dicatat secara manual, begitu juga saat barang keluar dari gudang menuju toko. Proses pencatatannya masih dilakukan secara manual dan mengandalkan formulir fisik atau catatan manual. Setelah transaksi barang masuk dan keluar, stok diperbarui secara manual berdasarkan catatan yang ada. Kondisi ini sering menyebabkan potensi kesalahan pencatatan dan selisih antara stok fisik dengan catatan. Pada akhir periode, laporan persediaan disusun secara manual dengan menggabungkan seluruh catatan transaksi. Hal ini menyebabkan proses pembuatan laporan memakan waktu lebih lama dan sering tidak real-time. Masalah yang sering terjadi pada CV Agung ini adalah yang pertama, data stok sering tidak akurat. Kedua, selisih antara catatan dan stok fisik. Ketiga, sulit memonitor barang per toko. Keempat, tidak ada notifikasi stok minimum. Kelima, proses pelaporan lama. Dan yang terakhir, risiko kesalahan input sangat tinggi. Analisis kebutuhan pada CV Agung Nugraha adalah tahap analisis kebutuhan mencakup analisis kebutuhan software, kebutuhan hardware, dan kebutuhan proses bisnis sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan software, di mana agar sistem dapat berjalan dengan baik, diperlukan spesifikasi minimum, yaitu web browser, atau Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya dengan minimal versi 7.0. Dan yang kedua, operating system dapat berupa Windows dengan versi XP, 7, 8, dan 10. Kedua, analisis kebutuhan hardware, di mana suatu sistem memerlukan sebuah hardware sebagai pendukung proses sistem ataupun hardware yang diperlukan yaitu PC atau laptop, dan printer untuk mencetak nota dan surat pengantar barang. Ketiga, analisis kebutuhan proses bisnis. Tahapan analisis kebutuhan proses bisnis ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sistem sangat dibutuhkan oleh pengguna dan siapa saja yang akan menggunakan sistem tersebut. Sistem ini nantinya akan digunakan oleh karyawan CV Agung Nugraha, di mana proses bisnis yang sedang berjalan, yaitu perusahaan membuat delivery order yang berisi kuota barang pada setiap toko yang dapat diambil secara berangsur-angsur. DO yang telah dibuat dapat dicetak. Nomor DO tersebut juga digunakan untuk toko mengambil barangnya sehingga saat toko mengambil barang tersebut, kuota toko dan persediaan pada perusahaan akan berkurang sesuai jumlah barang yang telah diambil. Setelah membuat DO, perusahaan juga membuat surat pengantar pengambilan barang yang ditunjukkan kepada produsen sesuai jumlah DO yang telah dialokasikan sebelumnya. Barang yang telah diterima dan masuk ke gudang menjadi persediaan perusahaan dan toko. Pada prioritas Moskow adalah metode untuk mengurutkan kebutuhan sistem berdasarkan tingkat kepentingannya. Biasanya ini dipakai dalam analisis kebutuhan dan manajemen proyek, di mana kategorinya terdapat 4, yaitu most, sold, cold, dan won, di mana kategori most memiliki fitur DO, barang masuk, barang keluar, dan update stok. Kategori sold memiliki fitur notifikasi stok minimum dan laporan periode. Pada kategori cold, memiliki fitur dashboard grafik, dan kategori Won memiliki fitur aplikasi mobile. Selanjutnya ada diagram konteks. Diagram konteks menunjukkan hubungan antara sistem inventory dengan 4 pihak utama,
yaitu admin, staf gudang, supplier, dan toko. Admin mengelola data master dan laporan. Staf gudang menginput data operasional seperti barang masuk, barang keluar, dan delivery order. Supplier menyediakan data barang masuk, sementara toko menerima DO dan barang. Semua aliran informasi dipusatkan dan dikelola dalam sistem inventory untuk memastikan pencatatan stok lebih akurat, cepat, dan tanpa duplikasi. Selanjutnya, yaitu DFD level 0 atau use case diagram. Staf dan admin bertindak sebagai aktor yang dapat melakukan berbagai aktivitas terkait dengan pengelolaan data barang, transaksi, laporan, supplier, kendaraan, dan toko. Namun, untuk mengelola data user hanya dapat dilakukan oleh admin. Selanjutnya, DFD level 1 atau activity diagram. Pengguna sistem atau staf dan admin dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Selanjutnya akan direspon oleh sistem dan database. Pada proses transaksi barang keluar, pengguna melakukan login terlebih dahulu. Apabila username dan password valid, maka akan diarahkan pada halaman dashboard. Pengguna memilih menu transaksi barang keluar dan melakukan transaksi barang keluar sesuai dengan nomor DO yang telah dibuat dan dialokasikan sebelumnya. Sistem respon aksi pengguna dengan menyimpan transaksi ke dalam database dan mengupdate stok barang pada kartu stok perusahaan dan toko berupa pengurangan jumlah barang pada kartu stok perusahaan dan toko sesuai dengan jumlah barang yang diambil. Selanjutnya ada ERD system. Dalam mengembangkan sebuah sistem, diperlukan sebuah database untuk menampung atau menyimpan data. Sebuah pemodelan database dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kumpulan informasi pada suatu sistem komputer. Pada sistem inventory barang ini dikembangkan berdasarkan proses bisnis yang berjalan pada CV Agung Nugraha, sehingga dapat digambarkan menjadi 8 entity yang berupa barang berisi data barang dan berperan sebagai kartu stok perusahaan, kendaraan berisi data kendaraan untuk mengangkut barang, penjualan berisi jumlah barang yang dialokasikan pada setiap toko, atau juga bisa disebut dengan DO. Deposit berisi jumlah barang yang dialokasikan pada setiap toko dan menjadi kartu stok toko di setiap nomor DO. Barang keluar berisi barang beserta jumlah yang telah diambil oleh toko. Supplier berisi data dari pemasok barang pada perusahaan. Barang masuk berisi barang beserta jumlah yang telah masuk ke gudang. Toko berisi daftar toko yang merupakan objek menerima distribusi barang. Adapun relasi antara entiti diilustrasikan pada gambar sebelumnya. Selanjutnya ada satu NF atau first normal form yang memiliki syarat tidak ada data berulang atau multivalue dan data terpisah per baris. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu 2NF atau second normal form yang memiliki syarat hilangkan partial dependency dan tabel dipisahkan berdasarkan entity. Sehingga didapat tabel sebagai berikut, yaitu tabel DO, tabel toko, tabel kendaraan, tabel detail DO yang dipisahkan. Baik, berikutnya ada third normal form, di mana syaratnya yakni tidak boleh ada transitive dependency, yakni menghilangkan atribut turunan seperti stok dihitung dari transaksi. Adapun tabel-tabel dalam normal form ini yakni tabel barang dan tabel stok barang di setiap toko. Normalisasi dilakukan untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Pada tahap third NF, setiap entitas dipisahkan ke dalam tabel terpisah sesuai fungsi masing-masing, sehingga tidak ada data yang bergantung pada atribut selain primary key. Kemudian, diagram server browser, di mana admin dan staf gudang menuju ke web system yakni inventory, kemudian dicatat melalui database MySQL. Selanjutnya yakni user flow, dapat dilihat dari start hingga stop. Kemudian, wireframe atau IU rancangan. Gambar berikut merupakan mock-up tampilan dashboard sistem informasi inventory yang diusulkan. Dashboard ini menampilkan informasi real-time mengenai barang masuk, barang keluar, stok tersedia, dan jumlah barang yang mendekati batas minimum.
Tampilan ini dirancang untuk membantu admin dan staf gudang memonitor kondisi persediaan secara cepat dan akurat. Kemudian untuk rencana implementasi yakni sistem akan dibangun menggunakan PHP Coordinator yang terhubung dengan database MySQL sesuai IRD. Web server memakai Apache melalui SAM atau Laragon. Implementasi dimulai dari pembuatan database, pembuatan modul transaksi yakni barang masuk, barang keluar, DO, dan laporan, lalu dilakukan uji coba oleh admin dan staf. Dengan sistem ini, pencatatan stok menjadi terpusat, cepat, dan akurat. Kesimpulannya yakni, sistem informasi inventory yang dirancang mampu membantu perusahaan mengelola barang masuk, barang keluar, dan distribusi DO secara terstruktur. Melalui analisis kebutuhan, permodalan proses, perancangan IRD, dan rancangan IUI, sistem ini terbukti dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat alur distribusi, serta menyediakan data stok yang real-time dan terpusat. Implementasi dengan PHP Coordinator dan MySQL membuat sistem mudah diterapkan dan dioperasikan oleh admin maupun staf gudang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.